Baik, di artikel sebelumnya atau di video yang teman-teman lihat dengan scan QR code-nya, saya akan jelaskan ada 4 layer di Human Factor Classification System eh, yang didasarkan kepada cell models. Ada 4 layer, cheese models, ada 4 layer, diantaranya layer pertama itu unsafe eggs, ini layer pertama. Kemudian di layer kedua, kita disebutnya precondition of unsafe egg. Di layer ketiga ada namanya unsafe supervision. Dan yang layer terakhir ada di organization influence. So, di switches model itu selalu disebutnya ini layer pertama, layer kedua, layer ketiga, dan layer keempat. Yuk kita jelaskan satu persatu apa saja parameter faktor manusia yang menggunakan sistem switches model ini. Baik, kita akan bahas di layer keempat ya. Layer keempat kita akan bahas di organization influence. Nah, apa itu organization influence? Layer-layer apa, faktor manusia apa saja yang mempengaruhi di organisasi influence. So, di organisasi influence itu di layer pertama kita nyebutnya ada faktor organisasi yang bisa mengakibatkan seorang misalkan bekerjanya menjadi sering salah atau bisa mengikuti prosedur atau tidak. Nah, di setiap organisasi yang teman-teman bekerja ataupun teman-teman yang ingin bekerja, pasti di dalamnya itu ada namanya manajemen. Manajemen ini adalah orang atau manajerial yang membantu atau bisa memberikan memberikan arahan-arahan terkait dengan apa yang teman-teman lakukan ketika teman-teman bekerja atau berada dalam suatu organisasi tersebut. Pasti ada organisasi atau ada manajerial orang yang menyusun apakah itu dari pihak kepegawaian, keuangan yang ibaratnya mesinnya yang mengatur ritme kerjaan di organisasi tersebut. Ada suasana kerja. Nah, suasana kerja itu kultur budaya dalam suatu organisasi. Teman-teman pasti tahu suasana kerja ini kadang bisa mempengaruhi mood seseorang untuk bisa bekerja dengan baik atau tidak. Suasana kerja ini ibaratnya dengan budaya apa yang organisasi itu bentuk sehingga karyawan di dalamnya mau bekerja dengan baik atau malah tidak bekerja dengan baik dan sebagainya. Yang berikutnya adalah SOP, standar operasi prosedur. Nah, ini pasti teman-teman ketika organisasi bekerja dalam suatu organisasi atau berada di suatu organisasi pasti ada namanya standar operating procedure yang teman-teman harus lakukan, yang harus kerjakan di dalam suatu organisasi. Nah, ini kemudian disebut dengan layer 4 dalam switches model. Organisasi faktor apa saja yang mempengaruhi manusia di dalam organisasi tersebut. Di antaranya ada manajerial, ada para pengawas, ada kepala bidang dan sebagainya, ada suasana kerja dan ada SOP. Nah, pasti teman-teman kan kalau pengen bekerja pasti kan ingin manajerialnya bagus, kemudian suasananya enak, kemudian SOP-nya jelas terukur, bisa dieksekusi dengan baik dan benar, bisa dinilai dengan benar atau bisa dieksekusi dengan baik dan benar. Pingin kan kerja di sana gitu, dan nggak kepingin tuh kerja di tempat yang mungkin suasana kerjanya nggak enak ya gitu, terus salah-salahan dan sebagainya, standar operasinya nggak ada atau standar operasi prosedurnya itu ya sedapatnya dan sebagainya, manajerial semaunya misalkan untuk bisa teman-teman lakukan kerja dan sebagainya, kan nggak mau kan. Nah, kalau ada hal-hal seperti itu nanti dia akan buat hold. Nanti kita akan bahas lebih lanjut ya. Saya hanya membahas tentang faktor apa saja yang ada di switches model tersebut. Berikutnya ada di layer ketiga. Ini kenapa saya bahas dari layer keempat ke satu, nanti saya akan jelaskan di advance video selanjutnya. Di layer ketiga itu ada namanya unsafe supervision atau pengawasan yang tidak aman. Di antaranya ada 3 parameter sih ya, 3 parameter di layer tersebut. Yang pertama adalah tidak cukup pengawasan, kemudian kegiatan operasional tidak terencana dengan baik karena bla bla bla. Kemudian ada 4 nih,
kemudian gagal untuk mengoreksi masalah yang diketahui, atau yang keempat, pelanggaran pengawasan. Nah, bayangkan ya teman-teman misalkan kerja pada organisasi yang manajemennya nggak bagus, manajerialnya nggak bagus, suasana kerjanya nggak asik, SOP-nya nggak jelas dan tidak bisa diukur. Nah, ini akan menimbulkan hole atau lubang atau suatu kesalahan atau suatu kegagalan yang akan terjadi di masa yang akan datang atau masa depan, atau pada saat teman-teman nanti bekerja. Nah, nanti kemudian jika ininya banyak minusnya atau kurang baik, dia akan masuk ke kategori atau ke layer berikutnya, layer ketiga. Apa itu layer ketiga? Yaitu unsafe supervisi, pengawasannya tidak aman. Kan tadi sudah dibahas di organisasi influence, itu ada manajemen, ada SOP, kemudian ada suasana kerja. Nah, misalkan itu nggak baik gitu, misalkan teman-teman bekerja pada suatu organisasi yang di organisasi influence-nya kurang baik, maka bisa juga sih nanti misalkan tidak cukup pengawasan. Misalkan teman-teman bekerja di sana, pengawasannya kurang, nggak ada yang ngasih panduan, kemudian tidak ada yang ngasih memberikan doktrin operasional yang baik dan benar karena SOP-nya mungkin tidak jelas dan tidak terukur, kemudian tidak cukup memberikan pengawasan yang baik untuk melakukan mitigasi dari bagian manajerial, kemudian tidak memberikan pelatihan kepada teman-teman ketika teman-teman bekerja, kemudian tidak bisa melacak kualifikasi yang pas, kompetensi yang pas, personil yang pas untuk bekerja di wilayah tersebut. Jadi siapapun bisa kerja misalkan, dan juga tidak bisa melacak kinerja. Misalkan teman-teman hal kerja ini nggak bisa dilacak, yang penting kerja, datang, dan tidak bisa dinilai gitu, tidak ada performa indikatornya gitu, key performa indikatornya ketika teman-teman melakukan kerja gitu. Nah, ini ada di layer nomor 3 di switches model ini. Nah, setelah tidak cukup pengawasan tuh ada juga misalkan kegiatan operasional tidak terjalan dengan baik. Misalkan ya istirahatnya kurang, para pegawai diporsir tenaga, pikiran dan sebagainya, sehingga mengakibatkan istirahatnya kurang, ataupun briefingnya singkat. Diberikan doktrin operasional cuma singkat, sehingga tidak jelas dan tidak terukur. Kemudian penjadwalan yang tidak tepat, ya misalkan sudah lelah, sudah istirahatnya kurang, kemudian dikasih jadwal piket yang masih tetap aja ada gitu, tidak memperhitungkan istirahat yang cukup. Atau memang sama-sama karyawan baru, kemudian di coupling atau dikerjakan bareng, sehingga memang dua-duanya belum ngerti nih doktrin operasional dengan baik. Nah, mungkin bisa juga. Nah, berikutnya adalah gagal untuk mengoreksi masalah yang diketahui. Misalkan sudah tahu nih, kita sudah memberikan masukan ke bagian manajerial terkait masalah yang diketahui, cuman pihak manajemen atau pihak pengawasan, seseorang yang diberikan hak atau kewenangan mengawasi di situ itu gagal mengoreksi masalah yang kita sampaikan gitu. Kemudian dokumen yang kita berikan juga mungkin gagal diperbaiki, ya tidak ada follow up terkait dengan dokumen yang kita perbaiki, dan tidak ada tindakan korektif terkait dengan masalah yang kita temui dan kita coba perbaiki, dan sudah kita laporkan juga, nggak ada melaporkan cenderungan ke atas dan sebagainya ke pihak manajerial yang lebih lanjut dan sebagainya. Nah, pelanggaran pengawasan itu adalah gagal menegakkan peraturan dan regulasi. Ya ini karena nggak ada doktrin operasional yang jelas, terus nggak ada memberikan panduan juga nggak ada yang jelas dan sebagainya. Kemudian memberikan kewenangan tanpa koalisi yang tepat. Koalisinya tepat itu maksudnya memberikan kewenangan kalau dia tidak hadir di pengawasan tersebut, kemudian dia kasih kewenangan ke orang lain, tapi tidak tepat, tidak sesuai dengan kualifikasinya, tidak mungkin potensi tidak cukup dan sebagainya. Jadi layer-layer ini mengindikasikan ada hole gitu ya. Kalau misalkan di sini dilakukan pengawasan yang tepat, operasional terencana dengan baik, kemudian koreksi dilakukan, dan pelanggaran bisa diminimalisir dengan membentuk peraturan atau regulasi, makanya nanti hole ini ketutup dan dia balik lagi gitu, sehingga tidak sampai ke losses kita sebutnya, atau kehilangan atau kesalahan atau kegagalan. Nah, ini jadi hole ini kemudian membentuk suatu kesalahan atau kegagalan yang membuat sejajar. Misalkan ini sudah dikoreksi, ya sudah, ini sudah akan dikoreksi, dia akan balik lagi ke bagian manajer dan terus tertutup hole-nya. Cuman kalau tidak, ya inilah yang disebut dengan switches model. Jadi ada organisasi, ada supervisi yang kurang memadai terkait dengan pengawasan yang tidak aman. Next,
Jika ini terjadi kesalahan kegagalan di sisi manajerial, di sisi unsafe supervisi, pengawasan yang tidak aman, terjadi banyak masalah yang tidak diperbaiki, maka kan muncul tuh persyaratan tidak aman. Nah, ini persyaratan tidak aman tuh kita bagi menjadi 3 kategori di Swiss model ini. Ada lingkungan, ada kondisi operator, dan ada personil. Apa itu lingkungan? Nah, sudah kan misalnya istirahatnya kurang, kemudian penjadwalan yang ketat, peraturan yang tidak jelas dan sebagainya, tidak dikasih pelatihan yang cukup. Misalkan ada lingkungan itu biasanya pengaruhi cuaca, suhu, getaran, penerangan dari sistem peralatan dan sebagainya, tidak difasilitasi juga, tidak dikoreksi terkait dengan masukan yang kita berikan terkait dengan suhu ruangan misalkan, atau kebisingan, atau penerangan dan desain peralatan, tidak dikoreksi, tidak tindakan korektif, maka ini juga akan mempengaruhi nanti operator yang bekerja di dalamnya gitu. Nah, kalau teman-teman berada pada posisi ini, ya harus terus melakukan tindakan korektif kepada pihak manajerial gitu. Kemudian di kondisi operator ada kondisi mental yang mempengaruhi aja, stres, kelelahan mental, kurang motivasi. Ya, ini apa? Akibat dari mungkin dari layer keduanya pengawasannya tidak tepat, tidak aman dan sebagainya. Kondisi psikologis itu ada mungkin ya kelelahan fisik yang efek dari layer sebelumnya gitu. Nah, jadi inilah kemudian sel model ini ingin dibahas bahwa diusahakan sih pada tiap-tiap layer yang ada ini tuh ditahan hole-nya, diperbaiki di setiap layernya. Kalau misalkan organisasi tidak bisa memperbaiki, ya sudah, dan tetap masuk ke wilayah layer 3. Layer 3 mencoba menahan untuk tidak lagi masuk ke layer berikutnya. Nah, itu fungsinya sebenarnya defenses. Nanti kita bahas defensesnya untuk tiap-tiap layer-layer ini, dan shell model ini membahas supaya tidak terjadi kesejajaran atau langsung keterkaitan antara masalah dari organisasi sampai layer pertama. Kemudian ada persyaratan tidak aman personil, kalau sudah capek, penjadwalan tidak tepat gitu ya, ada masalah komunikasi, koordinasi, perencanaan kerja tim, istirahat dan sebagainya. Itu juga sangat mempengaruhi persyaratan tidak aman yang nanti akan mengakibatkan satu layer lagi menyebabkan suatu kesalahan. Nah, layer selanjutnya adalah unsafe act. Ini adalah bahas banyak, ini nanti kita akan bahas masalah error, masalah violation. Dan di sini kita akan bahas banyak peoples nih, teman-teman yang mungkin nanti akan bekerja di sini atau sudah bekerja di sini, kita akan banyak masalah error violation, yaitu suatu kesalahan dan suatu pelanggaran. Nanti kita akan bahas banyak masalah ini di video selanjutnya. Jadi sel ini adalah terdiri dari 4 layer, yaitu layer keempat adalah organisasi influence, kemudian layer kedua unsafe supervision, kemudian layer ketiga precondition for unsafe act dan unsafe act. Itu saja sih yang saya pengen ketahui di awal buat teman-teman semua terkait dengan apa itu sel model dan bagaimana nanti kita akan bahas banyak di unsafe act, kemudian bagaimana hubungannya dengan metode lainnya yaitu shell model. Jadi itu kira-kira pembahasannya, layer-layernya, dengan tujuan bahwa dengan diharapkannya teman-teman mengetahui Swiss cheese model ini, teman-teman diharapkan bahwa setiap layer yang ada di Swiss cheese model ini adalah suatu kondisi yang mungkin bisa terjadi, dan bagaimanapun kita harus bisa menahan supaya tidak terjadi lubang atau suatu kesalahan atau kegagalan dengan tindakan korektif di tiap-tiap layernya. Demikian, semoga bermanfaat dan sebagai berikut kita akan lanjutkan di video selanjutnya.